Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Saleha. Saya dari Pokjar Sagaranten. Saya di sini akan meneliti tentang sejarah Curug Cawani yang berada di Kampung Cilutung, Desa Cilutung, Kecamatan Cidolog. Ayo kita ikuti keseruannya ya. Curug Cawani, panorama yang memukau. Dengan air terjun setinggi 15 meter dan lingkungan yang masih alami. Selain keindahan alamnya, Curug Cawani juga memiliki cerita legenda yang terkenal di kalangan penduduk setempat. Dikatakan bahwa batu di tengah air terjun merupakan Arisca Cawani, seorang putri yang pernah memerintah di Cidolog. Asal-usul Curug Cawani. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Sukabumi, hiduplah seorang putri cantik bernama Cawani. Kecantikannya begitu menakjubkan, seperti sinar matahari pagi yang pertama kali menyinari dunia. Mata yang bercahaya, senyum yang manis, dan kulit yang halus membuat siapa saja melihatnya terpesona. Namun, di balik kecantikan tersebut, terdapat kutukan mengerikan. Di dalam tubuh sang putri tersembunyi ular goib yang bisa membunuh dan memangsa setiap pria yang berani meminangnya. Ular ini memiliki kekuatan mistis. Putri Cawani telah menikah sebanyak 99 kali, tetapi semuanya berakhir tragis. Setiap suami yang berani meminangnya pada malam pertama selalu dipatok ular tersebut sebelum berhasil menyentuh sang putri. Kutukan ini membuat Putri Cawani masih perawan meski sudah menikah hampir 100 kali. Kutukan ini membuat hidup Putri Cawani sangat menyedihkan. Ia merasa terisolasi dan tidak bisa merasakan cinta sejati. Namun, meski hidup dalam kesedihan, Putri Cawani tetap berusaha untuk hidup dengan penuh harapan dan keberanian. Akhirnya Putri Cawani yang hidup dalam kebingungan dan tekanan akibat kutukan memutuskan untuk meninggalkan desa tempatnya tumbuh dan besar. Ia merasa perlu mencari jawaban atas kutukan tersebut dan berharap menemukan kedamaian. Perjalanan mencari kedamaian dengan hati yang berat, Putri Cawani mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang. Ia membawa binatang peliharaannya, seekor itik bernama Meri dan seekor anjing yang setia menemaninya. Selain itu, ia juga membawa kasur yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Putri Cawani berjalan menyusuri aliran sungai yang mengalir tenang. Suara gemericik air sungai dan kicauan burung di hutan menjadi teman dalam kesendiriannya. Di tengah perjalanan, rasa lelah mulai menyeregap. Ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat teduh di tepi sungai. Ia menggelar kasur di bawahnya dan tertidur pulas di bawah teduhnya pohon besar. Setelah cukup beristirahat, Putri Cawani melanjutkan perjalanannya, meninggalkan gulungan kasur tempatnya tidur. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Leuwi Kasur, yang dalam bahasa Sunda berarti kolam kasur. Sampai saat ini tempat tersebut masih ada dalam menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Perjalanan Putri Cawani masih panjang. Ia harus menemukan jawaban atas kutukan yang ada dan berharap bisa menemukan kedamaian yang ia cari. Namun dengan keberanian dan tekad yang kuat, Putri Cawani yakin bisa melewati semua rintangan di depannya. Pertemuan dengan Prabu Boroskaso dan pemecahan kutukan. Suatu hari dalam perjalanannya, Putri Cawani bertemu dengan seorang pengembara gagah dan tampan bernama Prabu Boroskaso. Prabu Boroskaso dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berani. Ia memiliki karisma yang kuat dan mampu menarik hati siapa saja yang bertemu dengannya. Ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang bergetar di hati Putri Cawani. Ia merasa ada ikatan yang kuat
yang menghubungkan dengan Prabu Boroskaso. Dengan berani, Putri Cawani menyatakan cintanya pada Prabu Boroskaso. Ia berharap Prabu Boroskaso bisa menjadi pria yang mampu memecahkan kutukan yang ada padanya. Namun, Prabu Boroskaso tidak langsung menerima cinta Putri Cawani. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dengan Putri Cawani. Oleh karena itu, ia mengajukan persyaratan kepada Putri Cawani untuk menaiki curug di bawah. Ini adalah tantangan berat, namun Putri Cawani menerimanya dengan berani. Ketika Putri Cawani berhasil menaiki curug, Prabu Boroskaso mencabut susuk konde dari kepala Putri Cawani. Seketika itu, susuk konde berubah menjadi ular dan kemudian menjadi batu. Ini adalah akhir dari kutukan yang ada pada Putri Cawani. Ia merasa lega dan bahagia. Akhirnya ia bisa merasakan cinta sejati dan hidup bebas dari kutukan. Perubahan hidup Cawani setelah itu, kehidupan Putri Cawani berubah drastis. Ia merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dengan hati yang lega, ia bisa merasakan cinta sejati dan hidup bebas yang selama ini ia impikan. Putri Cawani dan Prabu Boroskaso akhirnya bisa bersatu. Mereka hidup bahagia dan penuh cinta. Putri Cawani tidak harus lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ia bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Putri Cawani juga menjadi lebih aktif dalam kehidupan sosial. Ia sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu mereka dalam berbagai hal. Ia menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh semua orang. Meski hidupnya telah berubah, Putri Cawani tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia selalu mengingat perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Pengalaman tersebut membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Putri Cawani juga tidak pernah melupakan Curug Cawani, tempat di mana ia pernah berjuang dan menderita. Ia sering mengunjungi tempat tersebut dan berdoa di sana. Bagi Putri Cawani, Curug Cawani bukan hanya sebuah tempat, namun juga simbol dari perjuangan dan harapan. Curug Cawani sebuah air terjun di Kabupaten Sukabumi, hingga saat ini masih menjadi tempat yang penuh mistik dan legenda. Tempat ini hanya menawarkan keindahan alam yang mempesona, namun juga cerita mendalam tentang Putri Cawani. Di tengah-tengah air terjun terdapat sebuah batu besar yang menjulang. Bentuk batu ini unik, menyerupai sebuah patung yang menghadap air terjun. Namun, batu ini menjadi salah satu daya tarik utama Curug Cawani. Pengunjung yang datang sering terpaku oleh keunikan dan misteri batu ini. Legenda Curug Cawani menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitar, batu ini adalah arca Cawani. Arca ini diyakini sebagai penjelmaan dari Putri Cawani, seorang putri yang dahulu hidup di daerah Cidolog, Sukabumi. Legenda Putri Cawani dan kutukan menjadi bagian tak terpisahkan dari Curug Cawani. Batu atau arca Cawani ini menjadi saksi bisu atas perjuangan Putri Cawani dalam mencari cinta sejati dan pembebasan dari kutukannya. Meski hanya sebuah batu, bagi masyarakat sekitar, arca Cawani ini menjadi simbol keberanian dan perjuangan dalam menghadapi cobaan hidup. Curug Cawani dan arca Cawani menyimpan banyak cerita. Bagi setiap pengunjung yang datang, Curug Cawani menyajikan pemandangan alam yang indah, namun juga cerita legenda yang mendalam dan penuh makna. Ini adalah bukti bahwa alam dan cerita manusia bisa menjadi satu, kesatuan yang harmonis. Nah, inilah cerita Curug Cawani. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.